Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Ade Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak sekali requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas 4 token atau 4 koin. Ya, kita akan bahas SEI. Ini lumayan banyak yang minta untuk dibahas. Lalu ada ENA atau ETENA. Terus kita juga akan bahas 2 meme token lainnya yaitu Moonpig sama kita akan bahas Chillguy. Thank you banget buat teman-teman yang udah request ya. Jadi kita akan langsung aja masuk ke pembahasannya dari SEI Network terlebih dahulu. Hari ini SEI diperdagangkan di kisaran level 6.600. Jadi per hari ini market udah mulai masuk ke tahap koreksi sehat ya setelah kenaikan yang terjadi sejak awal bulan Juli dan ya sekarang kita bisa dibilang koreksi wajar gitu. SEI sendiri turun 6,6% dalam 7 hari terakhir. Hari ini dia masih positif, naik 2,25%. Tapi ini harus hati-hati karena marketnya udah mulai goyang, teman-teman. Jadi teman-teman kita update selalu ya untuk sentimen narasi tentang dunia kripto. Itu di channel ini tentu saja teman-teman bisa nonton setiap pagi hari. Itu kita bahas di segmen analisa pagi. Tuh, teman-teman untuk dapetin outlook dari kondisi makroekonomi dan juga market kripto, Bitcoin khususnya, itu teman-teman nonton tiap pagi di segmen analisa pagi. Biar teman-teman bisa dapat keseluruhan gambar dari ya pergerakan Bitcoin dan tentu saja akan merembet nanti ke altcoin. Nah, SEI Network sendiri sebenarnya sudah banyak sekali melakukan perkembangan ya di tahun ini bisa dibilang beberapa progres kerjasama sudah terus dicanangkan. Mereka ada kompatibel dengan CCIP miliknya Chainlink. Jadi ini akan memudahkan untuk transaksi lintas blockchain ya yang seamless dan tentu saja mensupport banyak platform jaringan dan juga infrastruktur yang dibangun di jaringannya Chainlink. Kita tahu SEI dia pendatang baru sementara Chainlink udah lebih senior dan otomatis secara ekosistem tentu lebih besar punyanya Chainlink. Tapi SEI ini kalau dia bisa kerjasama terus dengan banyak project layer 1 ini akan bisa meningkatkan fungsi, kemudian kegunaan, bahkan adopsi dari tokennya sendiri. Jadi menurut saya ini berita yang bagus. Kemudian juga kita melihat ya refleksi daripada peningkatan volume perdagangan SEI setelah Wyoming memanfaatkan jaringannya untuk proyek stablecoin. Ini berita yang menurut saya cukup bagus. Jadi SEI Network dipilih oleh Wyoming sebagai kandidat menjadi tuan rumah stablecoin yang dikeluarkan negara bagian. Jadi Wyoming ini salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Pengumuman tersebut menyebabkan volume perdagangan SEI Network itu melonjak 70% dalam 24 jam terakhir. Dan ini tentu saja akan dipermulus setelah kemarin Amerika Serikat menyelesaikan mereka punya rancangan undang-undang. Tinggal kita menunggu kepastiannya apakah yang dipilih adalah SEI Network atau justru jaringan lain. Ini perlu kita pantau terus. Kemudian Ondo Finance juga lewat stablecoin-nya yaitu USDY. Ya, ini stablecoin yang di backup oleh beberapa treasury Amerika Serikat itu sekarang sudah tersedia di SEI blockchain. Tentu saja ini bisa menjadi salah satu bukti juga ya bahwa platform SEI ini banyak mendapatkan adopsi dari proyek lain termasuk juga proyek-proyek yang nyerempet-nyerempet ke institusi besar. Salah satunya adalah Ondo Finance. Itu beberapa sentimen bagus dari SEI. Kalau kita perhatikan mereka punya supply total sekitar 10 miliar token atau koin. Sementara yang beredar sementara ini adalah di 5,78 miliar token SEI. Untuk mereka punya unlock token, ini teman-teman perlu waspadai. SEI unlock setiap tanggal 15 setiap bulan. Ya, bulan Agustus mereka akan ada unlock 2,25%. Ini lebih banyak 1% dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Sebelumnya dan juga setelahnya itu normalnya SEI cuma unlock 1,2% dan ini menurut saya relatif tinggi. Gitu. Jadi teman-teman kalau nyari token yang unlocknya di atas 1% sebulan itu biasanya akan inflasi. Harga tokennya, harga koinnya itu cenderung ya punya kecenderungan untuk inflasi sehingga tidak layak atau tidak bagus untuk teman-teman hold secara jangka panjang. Oke, kita akan coba lihat gimana sih progres dari pergerakan SEI dalam jangka panjangnya. Kita melihat dia masih dalam proses penurunan ya. Kalau kita melihat dari segi chart di sini kita coba tarik garis. Nah, di sini clear bahwa pergerakan SEI ini masih bergerak turun dalam sebuah descending channel
Dan saat ini dia tengah mengarah ke area resistance di kisaran $0,42, which is ini adalah area resistance yang penting banget untuk ditembus. Bila SEI pengen membuktikan kalau mereka juga punya potensi yang bagus untuk mengalami rally gitu. Tapi sejauh ini sih kita melihat dia belum ngetes level resistance di 0,44. Nanti teman-teman silahkan pantau, seandainya kalau SEI ini berhasil breakout dari area resistance yang kuat ini, nah itu bisa jadi arahnya bakalan rally. Target kita adalah ke $1,22 untuk SEI ke depannya. Gitu. Volume perdagangan lumayan oke, meningkat. Terus juga smart money juga lumayan oke sejauh ini. Gitu. Nah, melihat kondisi dari Bitcoin yang cenderung koreksi, saya agak wanti-wanti juga untuk teman-teman jangan terlalu agresif sementara ini. Seandainya nanti SEI gagal menembus area $0,44, teman-teman bisa tunggu di bawah kok untuk ambil barang lagi, atau yang mungkin udah sangkut pengen di CA, coba teman-teman pertimbangkan. Di sini ada area support yang penting buat dipantau, yaitu di 0,28. Siapa tahu nanti harganya koreksi lumayan dalam, teman-teman silahkan tunggu di area tersebut gitu. Ya selebihnya sih kita expect kalau seandainya dia gagal di sini kena rejection, ya kan dia turun dulu, koreksi, jemput barang, and then kembali lanjut rally. Tapi untuk bullishnya ini tergantung ya apakah ada alt season atau tidak di tahun ini gitu. Kalau ada, ya good news, congratulations buat teman-teman. By the way, kita juga harus mempertimbangkan si Bitcoin dominance belakangan ini agak menguat. Teman-teman udah mulai ada kayak pembalikan arah gitu dari Bitcoin dominance setelah dia mendapatkan selling pressure lumayan agresif kurang lebih 2 minggu terakhir ya, dan sekarang ini momentum buat kenaikan jangka pendek untuk Bitcoin dominance sangat berpotensi untuk membuat tekanan pada SEI. Oke, itu next kita akan membahas si Ethena. Hari ini ENA atau Ethena diperdagangkan di kisaran level Rp7.800. Udah turun sekitar, hari ini udah ya turun dah teman-teman. Tapi ini masih plus kelihatannya di sini 0,18%, dan sebulan terakhir dia udah naik 100% lebih ya. Tapi sekarang kelihatan di sini sekitar 96,22% gitu. Ethena merupakan sebuah project penyedia stablecoin USDE yang sekarang ini sudah diadopsi oleh banyak platform, mulai dari DeFi di jaringan dari Ethereum seperti Aave, ya Moropo, terus juga ada Morpolo ya, Morpo Labs, terus juga ada Euler Lab, dan juga ada Fluid. Nah, ini beberapa platform yang sekarang sudah menyediakan layanan Ethena, yaitu USD stablecoin-nya itu. Tapi di sini namanya USDB ya. Ya itulah teman-teman. Jadi bisa dibilang dia udah memperluas mereka punya produk gitu. Terus juga Ethena sekarang sedang melakukan stress testing buat protokolnya. Lebih tepatnya untuk kestabilannya, yang sekarang itu lagi coba dicek seperti apa untuk tekanan kolateral dan juga risiko yang mungkin dihasilkan dari pengembangan ke beberapa project DeFi di jaringan dari Ethereum gitu. Jadi ini adalah follow up dari ini gitu. Dia sekarang lagi dites ya, mereka sebut stress testing Ethena. Kemudian Ethena juga ada kerjasama dengan Neutral Lab ya, telah memilih USDE sebagai aset inti dalam strategi dasar mereka. Neutral menghadirkan strategi tingkat institusional dan juga netral pasar secara on-chain dengan menggabungkan aliran transaksi OTC dengan perdagangan berbasiskan USDE, menciptakan hasil yang dapat diakses dan asli kripto gitu. Jadi ini kayak kerjasama gitu untuk pengembangan stablecoin-nya Ethena. Sebenarnya sih project Ethena ini lebih kepada mereka fokus untuk pengembangan stablecoin ya, dan ENA sendiri ya jadi token tata kelolanya, bisa juga sebagai token reward gitu. Kalau kalian perhatikan mereka punya maksimum supply di 15 miliar token ENA, sementara yang beredar baru di 6,35 miliar. Kalau kalian perhatikan dari bagian token unlock, mereka unlock lumayan agresif semenjak Februari 2025. Mungkin Maret ya, Maret 2025 itu mereka unlocknya lumayan agresif
ditujukan untuk pengembangan investor mereka dan juga rilis untuk private sale. Jadi investor-investor awal yang sudah invest di Ethena sebelumnya, venture capital, itu punya kesempatan untuk melikuidasi aset mereka. Juga Ethena ini unlock 1,15% per bulan setiap tanggal 5. Jadi ya seperti yang kita bilang tadi di pembahasan SEI, project yang unlocknya lumayan seperti 1% per bulan itu cenderung punya relatif terjadi inflasi yang lumayan tinggi gitu. Jadi nggak akan ideal buat teman-teman yang hold in the long run. Kita akan coba lihat seperti apa pergerakan dari harganya si ENA. Nah, kalau kita perhatikan sih pergerakan Ethena ini lumayan masih oke. Dia udah ngetes area resistance di kisaran $0,53. Ya cukup lah setelah dia ini turun ya kan. Dan ini menurut saya sudah sesuai dengan apa yang kita proyeksikan kemarin di bulan Juni ya. Kita sudah sempat bahas Ethena cukup lama sideways dan kalau beruntung harganya bisa ngetes area resistance di 0,53 dan sekarang udah tercapai. Indikator RSI menunjukkan level yang jenuh untuk beli. Jadi mungkin ada potensial koreksi. Kelihatan dari candle daily time frame pun juga ini ada indikasi buat koreksi. Kemana area koreksi buat Ethena? Kita bisa consider area 0,45 sebagai next support. Dia nggak koreksi dalam sih teman-teman. Jadi bisa dipertimbangkan area tersebut. Siapa tahu teman-teman yang pengen untuk akumulasi dan memanfaatkan momentum bisa dimanfaatkan aja sementara waktu. Gitu. Ethena so far masih lumayan oke secara movement. Kita harapkan setelah dia koreksi selesai, harganya masih bisa tetap growth atau mengalami penguatan. Itu sih buat si Ethena, jadi sekarang koreksi wajar terlebih dahulu. Ingat ya, kalau nanti teman-teman seandainya sangkut di atas dan udah balik modal, bahkan profit, jangan lupa di TP. Jangan di hold terlalu lama untuk Ethena. Gitu, karena yaitu secara unlock token mereka cukup besar dan kebetulan aja marketnya sekarang lagi naik gitu. Jadi memanfaatkan momentum buat exit kalau teman-teman udah sangkut. Kalau teman-teman yang sudah sempat beli di bawah di 0,26 ya congratulations, jangan lupa untuk profit taking juga gitu. Jadi menurut saya sih Ethena so far baik-baik aja. Moonpig gimana? Kita nggak akan bahas terlalu gimana ya Moonpig karena dia juga meme token dan tidak ada berita-berita terbaru yang wow. Maksimum supply sudah tercapai, jadi tidak akan ada inflasi. Paling untuk pasarnya sendiri sebenarnya masih bisa ditingkatkan. Saat ini Moonpig itu paling ramai diperdagangkan di Pump Fund, Pump Swap ya. Terus ada Maxi, Get.io, BingX, dan kawan-kawan yang masih memperdagangkan untuk token ini. 7 hari terakhir dia udah rilis sekitar 51%. Congratulations bagi yang udah cuan, tapi in the long run ini masih minus. Nah, kita coba cek ya. Si Moonpig baru aja naik ya, tapi naik buat retrace. By the way, ini juga mereka ada apa namanya double bottom di sini 1, 2 ya kan, bullish ya, harusnya sih ini udah capai target double bottomnya dan sekarang mungkin sisa-sisa buat koreksi gitu. Area support yang bisa teman-teman pertimbangkan buat si Moonpig adalah di sini neckline terakhirnya, yaitu di kisaran 0,0042. Boleh di note ya, level tersebut adalah area level support. Mungkin Moonpig akan berhenti turun setelah dia menyentuh area level tersebut dan mungkin baru konsolidasi koreksi. Ya, konsolidasi cenderung sideways dalam tahap koreksinya. Gitu. Kurang lebih sih itu buat outlook si Moonpig so far. Ya, congratulations yang sudah sempat beli di bawah kemarin. Tapi kalau yang sangkut mungkin harus sabar sih. Token kayak gini dia market cap-nya relatif kecil. Ya, kalau ada whales yang berbaik hati pengen ngepump cukup realistis gitu. Jadi kalau yang sangkut mungkin di harga tinggi, menurut saya jangan di CA, tapi teman-teman boleh hold dengan syarat kalau nanti udah balik modal teman-teman bisa TP. Aku sendiri nggak bisa janjiin kalau dia bakalan ngepump lagi nanti ya, tapi kalau bull run masih berlanjut kita mungkin akan melihat ada probability untuk Moonpig kembali naik sampai ya mungkin balik lagi ke area all time high di tanggal 18 Juli kemarin, yaitu di 0,0073. Ya bukan all time high sih, tapi kayak apa namanya puncaknya di bulan Juli
gitu. Mungkin masih bisa ngetes ke area tersebut. Kalau dia bisa sangat bagus trennya, ya ini kita berandai-andai ya, tapi nggak jamin juga. Moonpig itu punya area resistance kuat, yaitu di kisaran level 0,014 dolar. Level tersebut akan menjadi level yang cukup menarik buat kalian pantau. Oke, sebelum kita lanjut, karena mungkin banyak teman-teman yang sangkut ya, yang lagi nyari exchange, teman-teman toko kripto sudah menyediakan fitur staking. Kalian bisa staking aset kalian di sini bila teman-teman sangkut ya, dan APY-nya atau APR-nya lumayan menarik menurut saya. Kayak Dogecoin itu di 5,22%, BNB ya relatif kecil, memang di semua exchange juga sama kecil. Terus Avalanche itu APR-nya sampai 4,5%. Jadi ini menurut saya cukup gede ya untuk exchange lokal. Gitu. Selain itu juga toko kripto menyediakan token-token yang bisa diperdagangkan yang sudah diaudit, dan tentu saja mereka disupport penuh oleh exchange Binance, teman-teman, sehingga teman-teman yang pengen transaksi ya kan, terus transfer ke lain exchange juga akan cenderung lebih mudah dan biaya yang cenderung murah. Depositnya juga gampang, bisa pakai virtual account. Kemudian juga ingat ada banyak promo, teman-teman, di toko kripto itu tiap bulan pasti ada promo. Sekarang ada promo cashback. Jika teman-teman deposit dengan Blue, ini berakhir sampai 8 hari ke depan. Kemudian ada cashback juga kalau teman-teman depo pakai OVO. Lalu juga ada kerjasama OCBC dengan toko kripto menghadirkan kartu debit yang bisa teman-teman pakai kalau teman-teman pengen melakukan transfer remiten juga ke luar negeri. Itu juga sudah disupport oleh banyak mata uang asing gitu. Jadi ada banyak promo dari toko kripto. Buat teman-teman yang lagi nyari exchange, bisa pertimbangkan toko kripto. Buat yang pengen daftar, cek link yang ada di kolom deskripsi video ini karena ada special commission diskon fee sampai 30% untuk setiap transaksi kalian. Chill guy, kita bahas karena ini udah dimarah-marahin di kolom komen. Aduh, mana tuh si Bang siapa sih yang request chill guy kemarin? Kita nggak, ya udah ya itulah teman-teman. Jadi ya thank you so much yang udah request. Kita akan coba untuk bahas si chill guy. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 1.315 rupiah. Secara movement, chill guy naik 13% 7 hari terakhir, dan sebulan terakhir udah rally 80%. Congratulations kalau udah cuan. Ya ini meme, dan engagementnya lumayan sebagai meme token dengan peringkat 448 di CMC. Secara market cap relatif kecil ya, dan harga tokennya tentu saja akan bisa di pump and down. Dia baru bisa diperdagangkan di Bybit, Bitget, Maxi, Gate.io, KuCoin, dan belum listing di exchange seperti Binance ataupun Coinbase. Jadi probably listing masih besar. Coba kita lihat seperti apa chartnya. Kalau yang aku perhatikan, chill guy sendiri dia udah berhasil recover. Nah, ini trennya udah mulai bagus ya, teman-teman. Setelah proses penurunan yang cukup panjang, kemudian chill guy tersideways di 0,021, dan sekarang sempat ngepump sih kemarin ya ke 0,11. Terus dia koreksi turun dan sekarang kembali naik ke 0,08. Ini potensi sih untuk chill guy kembali balik ke kisaran 0,1 dolar. Secara performance, volumenya bagus, smart money juga udah ada nongol. Cuman untuk jangka pendek ya mungkin ada atau akan ada koreksi-koreksi kecil dulu. Teman-teman mungkin yang pengen untuk ambil amunisi, coba dipertimbangkan level ini adalah support yang penting untuk chill guy, yaitu di 0,062 dolar. Next target kita adalah ke 0,14. Ya, seandainya trennya memungkinkan, ini masih potensial bullish. Belum ada indikasi pembalikan arah, trennya juga cenderung masih belum patah. Gitu, jadi masih positif. Itu di time frame 4 jam pun juga kelihatan ya indikasi koreksi sehat aja sih. Gitu, setelah dia lumayan rally ya, teman-teman. Jadi ini indikasi koreksi sehat, bisa tunggu di area support 0,06 jika teman-teman pengen melakukan akumulasi. Jangan FOMO lah di posisi sekarang. Itu aja sih paling dari saya buat
semua koin yang teman-teman udah request. Jadi yang belum dibahas requestannya kita akan carikan waktu nanti. Thank you so much untuk teman-teman yang udah request ya. Jangan lupa juga kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi yang pengen untuk join, bisa cek linknya di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.